Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Virgoedana dengan NPM 21411020 dari jurusan Manajemen 21A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pasar dan lembaga keuangan dengan judul perkembangan dan jenis bank. Topik yang pertama, mengetahui sejarah bank. Kedua, memahami fungsi bank. Ketiga, memahami jenis bank. Sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daerah Eropa. Kemudian usaha perbankan berkembang ke Asia Barat melalui para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Kata bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang berarti uang. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari penukaran uang, sehingga arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Sejarah perbankan di Indonesia. Kondisi sebelum deregulasi. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintah. Fakta sebelum aturan perbankan dibuat. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu. Bank banyak menanggung program pemerintah, instrumen pasar uang yang terbatas, jumlah bank swasta yang relatif sedikit, sulitnya pendirian bank baru. Kondisi sesudah deregulasi. Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan. Yang pertama ada paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali jumlah uang yang beredar JUB. Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu. Yang kedua, Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBL. Yang ketiga, Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SPBU dan fasilitas diskonto oleh BI. Yang keempat, paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang pengerahan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan, pengendalian kebijakan moneter, dan pengembangan pasar modal. Paket E, paket 20 1988 yang berisi tentang aturan penyelenggara bursa efek oleh swasta, alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Kondisi sesudah deregulasi atau lanjutannya, setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Peraturan yang memberikan kepastian hukum, jumlah bank swasta bertambah banyak, tingkat persaingan bank semakin kuat, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, pasar uang. Kondisi saat krisis ekonomi akhir tahun 1990-an, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurunkan drastis. Sebagian besar karyawan bank dalam keadaan tidak sehat, adanya spirit negatif, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Kondisi terakhir, 3 hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah selesainya penyusutan arsitektur perbankan di Indonesia, API. Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah DPR dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga menjamin simpanan, lembaga pengawas perbankan yang independen, otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai. Untuk fungsi bank sendiri, penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi simpanan giro, simpanan deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Jenis-jenis bank di Indonesia ada bank pemerintah, bank swasta asing, dan koperasi. Jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya. Persero, perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.